Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang sedang diuji dalam rumah tangga, semoga Allah kuatkan hatimu dan beri jalan terbaik. Aku tidak takut sendirian, aku hanya takut dicintai dengan cara yang salah. Malam itu, hujan turun seperti mengerti isi hati Zahra. Deras dan dingin. Di meja makan, sepiring nasi hangat sudah dingin. Di sebelahnya, segelas teh manis yang kini tawar rasanya. Jam dinding berdetak nyaring, menunjukkan pukul 22.17. Suaminya belum pulang. Zahra duduk sendiri di sudut ruang tamu, mengenakan mukena yang belum ia lepas usai salat Isya. Matanya memandangi pintu depan, seperti biasa. Hatinya gelisah, tapi bibirnya terus berdoa dalam lirih. Allah, lindungi suamiku. Jika ia tersesat, maka pulangkan ia ke jalan MU. Namanya Zahra Aulia, 28 tahun, seorang ibu rumah tangga yang lembut dan bersahaja. Menikah di usia muda dengan Fikri, lelaki yang dulu membuatnya yakin bahwa cinta bisa tumbuh dalam kesederhanaan. Ia tidak butuh rumah mewah, atau mobil, atau liburan ke luar negeri. Cukup hati yang saling menjaga, dan iman yang saling menguatkan. Tapi akhir-akhir ini, semuanya berubah. Fikri bukan lagi lelaki yang sama. Ia pulang larut, sering marah tanpa alasan, dan matanya tak pernah benar-benar menatap Zahra. Ia seperti membawa hatinya ke tempat lain, ke seseorang yang bukan dirinya. Namun malam itu, Zahra belum tahu bahwa doanya akan dijawab oleh Allah. Bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan kebenaran yang akan merobek hatinya perlahan-lahan. Zahra mengatur napas saat mendengar suara pintu terbuka. Jam dinding kini menunjukkan pukul 23.03. Fikri masuk, dengan jaket setengah basah dan aroma parfum asing yang menusuk. "Aku udah makan di luar," katanya datar, tanpa menatap Zahra, lalu langsung masuk kamar. Zahra tidak menjawab. Bukan karena tidak bisa, tapi karena hatinya seperti membeku. Sudah 2 minggu Fikri bersikap seperti ini. Ia mulai sering pergi pagi, pulang larut, bahkan terkadang tidak memberi kabar sama sekali. Ponselnya dikunci, dan setiap Zahra mencoba bertanya, Fikri malah melempar amarah. "Aku capek. Jangan ganggu aku terus dengan kecurigaanmu yang gak masuk akal," katanya tempo hari, saat Zahra hanya bertanya, "Kamu kenapa makin jauh dariku?" Fikri bukan lagi imam yang dulu mengajaknya tahajud bersama. Ia kini lebih sering bermain ponsel, tertawa sendiri, dan terkadang keluar malam dengan alasan, ada kerjaan mendesak. Tapi Zahra mulai menyadari, ada hal yang lebih mendesak dari pekerjaan, yaitu kejujuran yang mulai terkikis, dan cinta yang entah hilang kemana. Di tengah malam yang dingin itu, Zahra menggigil. Bukan karena cuaca, tapi karena perasaannya sendiri yang tak lagi hangat. Ia menatap langit-langit kamar, lalu berbisik lirih sambil menahan air mata. "Allah, jika ia masih jodohku, lembutkan hatinya. Tapi jika aku hanya sedang diuji, tunjukkan padaku cara untuk tetap kuat, meski tanpa dia." Sementara itu, di tempat lain, ada seorang wanita yang sedang tersenyum membaca pesan dari Fikri. "Nanti malam, aku kangen kamu." Dan malam itulah, Zahra mulai menanam tanya dalam diam. Siapa sebenarnya yang tidur di hati suaminya? Dan siapa yang diam-diam menempati posisi yang seharusnya hanya untuk istri sah? Zahra menyetrika pakaian di pagi hari ketika menemukan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kemeja Fikri yang biasa ia setrika memiliki aroma berbeda. Parfum yang manis, feminin, dan sama sekali bukan milik mereka. Ia mendekatkan kain itu ke hidungnya sekali lagi. Hatanya berdegup kencang. Parfum itu seperti menyampaikan pesan yang tak terucap. Bukan hanya aromanya yang asing, tapi juga ada lipstik merah samar di kerahnya. Zahra terdiam. Tangannya gemetar. Ia tak ingin berburuk sangka, tapi bukti itu seolah menampar hatinya. Hari itu, ia tidak bertanya. Ia simpan semuanya, dan memilih mengamati. Zahra mulai memperhatikan jam pulang Fikri, ekspresinya saat menerima telepon, dan bagaimana ia selalu membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya dulu. Beberapa hari kemudian, Zahra mencoba mengakses ponsel suaminya saat Fikri tertidur. Tapi ada pola kunci yang tak bisa ia tebak. Usahanya gagal. Fikri terbangun dan menatap tajam.
Kamu ngapain pegang HP-ku? Hah? Bentaknya. Aku cuma. Mulai sekarang jangan pernah sentuh barang-barangku tanpa izin. Zahra menunduk. Ada luka di balik diamnya. Tapi bukan hanya karena marahnya Fikri. Lebih karena firasat yang kian membenarkan rasa sakitnya. Dan akhirnya, satu malam yang panjang itu datang juga. Saat Fikri mandi, HP-nya tertinggal di meja. Zahra hanya berniat membuka galeri. Tapi notifikasi pesan muncul sendiri di layar. Sayang, makasih ya untuk tadi malam. Aku nggak nyangka kamu selembut itu. Rista tanda ciuman. Lidah Zahra keluh. Tubuhnya lemas. Dunia seperti runtuh pelan-pelan. Ia meletakkan HP itu kembali, tanpa suara. Lalu masuk ke kamar mandi kecil, berwudu, dan menggelar sajadah. Allah, ternyata ini caramu menunjukkan kebenaran. Gumamnya. Kalau ini ujian, maka kuatkan aku. Tapi jika ini panggilan untuk melepas, bimbing aku untuk merelakannya. Zahra sujud. Air matanya membasahi sajadah. Ia tidak lagi berdoa agar Fikri kembali mencintainya. Ia hanya ingin tetap kuat, demi dirinya sendiri. Zahra menyiapkan makan malam seperti biasa, walau hatinya sudah tidak sekuat dulu. Tangannya gemetar saat memotong sayur. Pikirannya masih terbayang-bayang pesan dari perempuan bernama Rista. Malam itu, Zahra memilih untuk bicara. Ia tak ingin menuduh, ia hanya ingin tahu. Kenapa? Ketika Fikri pulang dan duduk di meja makan, Zahra memberanikan diri membuka suara. Mas, ucapnya pelan, boleh Zahra tanya sesuatu? Fikri hanya mendesah, lalu menyesap air putih. Ada yang berubah di antara kita, lanjut Zahra. Zahra tahu, Mas dekat dengan seseorang. Zahra nggak mau marah. Zahra cuma pengen ngerti. Kenapa? Fikri meletakkan gelasnya dengan keras. Tatapannya tajam. Kamu mulai lagi, katanya dingin. Zahra nggak mau ribut. Mas, Zahra cuma mau dengar dari Mas langsung. Siapa Rista itu? Fikri terdiam. Tapi bukan karena bingung, melainkan karena marah. Ia menyandarkan tubuh ke kursi. Lalu tertawa kecil, sinis. Kamu ngintip HP-ku ya? Kamu nggak punya hak ngatur aku. Zahra menahan napas. Aku bukan mau ngatur. Aku ini istrimu. Mas, kita sudah menikah 7 tahun. Aku cuma pengen tahu posisiku sekarang di hatimu. Dan disinilah semuanya meledak. Dengar ya, Zahra. Kamu itu terlalu baik. Terlalu lembek. Kamu pikir aku nyaman terus-terusan hidup sama perempuan yang cuma bisa diam dan sabar? Aku butuh perempuan yang hidup, yang bisa bikin aku merasa dihargai sebagai laki-laki. Jadi perempuan itu lebih baik dari aku. Suara Zahra lirih. Dia ngerti aku. Dia nggak cuma duduk di rumah dan doa siang malam, tapi dia tahu gimana caranya bikin aku bahagia. Zahra tak mampu membalas. Dadanya sesak. Air matanya mengalir tanpa suara. Kalau kamu nggak suka, silakan pergi. Aku nggak tahan terus-terusan hidup dalam penjara kesalehanmu itu. Penjara? Zahra terdiam. Ia tidak menyangka, ketulusan dan kesetiaannya selama ini dianggap sebagai penjara. Malam itu, Zahra tidur dalam tangis. Di sisinya, suaminya membelakangi, seperti biasa. Tapi yang berbeda kini adalah, Zahra tak lagi berharap dia akan berbalik. Ia tahu, ini bukan lagi tentang perempuan lain, tapi tentang seseorang yang sudah kehilangan rasa takut pada Allah, dan menggantinya dengan nafsu dunia. 3 hari setelah pertengkaran itu, Zahra memutuskan untuk pergi dari rumah selama beberapa waktu. Bukan karena menyerah, tapi karena ia butuh ruang untuk berpikir dan menenangkan hati. Ia pergi ke rumah Ustadz Zahrahmah, guru ngajinya sejak dulu. Perempuan tua itu menyambut Zahra dengan hangat dan pelukan yang membuat air matanya pecah seketika. Ustadzah, suara Zahra gemetar. Kalau seorang istri sudah tak lagi dihargai, apa dia boleh pergi? Ustadz Zahrahmah menatapnya dalam, lalu menjawab lembut, Zahra, pernikahan itu tempat berlindung, bukan tempat menyiksa. Kalau suamimu sudah menelantarkanmu lahir batin, bahkan berzina dengan perempuan lain, maka kamu tidak sedang berdosa saat memilih pergi. Kamu sedang menyelamatkan dirimu. Malam itu, Zahra salat istikharah.
Ia menangis dalam sujud. Bukan lagi meminta agar Fikri kembali, tapi meminta agar hatinya kuat untuk melepaskan. Ia membaca Al-Quran, dan hatinya terpaku pada satu ayat. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. An-Nisa 130. Zahra terdiam. Ayat itu seperti jawaban. Keesokan harinya, ia pulang ke rumah. Fikri tak menyangka melihatnya kembali. Tapi Zahra bukan lagi Zahra yang kemarin. Tatapannya lebih tenang, sikapnya lebih pasti. "Aku mau bicara baik-baik," kata Zahra. Fikri bersandar di sofa. "Cuek. Ngapain balik lagi? Udah minta maaf." Zahra tersenyum tipis. "Enggak, Mas. Aku bukan datang buat minta maaf. Aku datang untuk pamit." Fikri menoleh, sedikit terkejut. "Aku sudah minta petunjuk Allah. Dan aku sadar, aku terlalu lama bertahan pada rumah yang tidak lagi menjadi tempat pulang." "Kamu mau cerai?" Fikri menyeringai. "Kamu pikir aku takut?" Zahra menggeleng. "Aku nggak mau kamu takut, Mas. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku ikhlas. Tapi ingat, setiap tangisan perempuan yang disakiti tanpa sebab tidak akan pernah hilang di hadapan Allah. Dan aku yakin Allah tidak tidur." Zahra meninggalkan rumah itu dengan langkah tenang. Bukan karena tidak cinta, tapi karena ia akhirnya mencintai dirinya sendiri. Hari itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari hidup baru yang penuh keberanian. Sudah 2 bulan Zahra meninggalkan rumah. Fikri kini tinggal bersama Rista di sebuah apartemen kecil yang semula terasa seperti surga. Tapi seperti semua kebohongan yang dibangun di atas nafsu, kebahagiaan itu cepat retak. Rista bukan seperti yang dibayangkan Fikri. Ia memang cantik dan menggoda, tapi juga kasar dan penuh tuntutan. Hampir setiap hari mereka bertengkar. Masalah sepele pun bisa meledak. "Mas, uang belanja segini doang," bentaknya suatu malam. Fikri menghela napas. "Rista, aku udah bilang, proyek bulan ini belum cair. Dulu kamu bilang mau bahagiain aku, sekarang nyusahin." Rista melempar tas ke sofa dan membanting pintu kamar. Fikri termenung. Dulu, Zahra tak pernah bicara seperti itu. Ia sabar dalam kekurangan, lembut dalam setiap doa, dan tak pernah menuntut lebih dari yang bisa ia beri. Tiba-tiba saja wajah Zahra muncul di benaknya. Wajah teduh yang dulu selalu tersenyum saat menyambutnya pulang, yang menyiapkan makan tanpa banyak bicara, yang diam-diam menangis saat ia pulang larut malam tanpa alasan. "Zahra," gumamnya, lirih. Ia mencoba menghubungi Zahra malam itu, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Ia menelusuri media sosial, kosong. Zahra benar-benar menghilang dari hidupnya. Beberapa minggu kemudian, musibah datang. Proyek besar yang menjadi andalan finansialnya batal karena salah satu rekan bisnis tertangkap kasus korupsi. Kantornya mengalami penurunan omset drastis, dan utang mulai mengejar. Rista semakin tak tahan. "Aku nggak mau hidup susah, Mas. Aku bukan Zahra yang rela makan tempe tiap hari," katanya suatu malam. Dan seperti angin, Rista pun pergi, membawa semua barang yang ia bisa ambil dari apartemen, termasuk uang tabungan yang selama ini Fikri kumpulkan diam-diam. Fikri terduduk lemas di ruang tamu kosong. Dunianya yang dulu megah kini hancur di depan mata. Tak ada istri yang mendoakan. Tak ada rumah yang membuatnya tenang. Tak ada senyum Zahra yang menyambutnya di balik pintu. Ia menangis, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bukan karena ditinggalkan Rista, tapi karena ia baru sadar. Ia telah kehilangan permata berharga yang selama ini ia injak dengan sombong. "Allah, kenapa aku sebodoh ini?" Ia bersujud, menangis di atas sajadah yang dulu selalu Zahra gelar untuknya. Tapi saat ia menoleh ke masa lalu, Zahra tak lagi ada di sana. Sementara itu, di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk, Zahra menjalani hidup baru. Ia mengajar di madrasah kecil, mengisi hari dengan ilmu dan doa, dan mulai menulis kisah hidupnya di blog sederhana berjudul "Luka yang Kutemukan di Sujud". Banyak perempuan membaca kisahnya. Banyak yang merasa terwakili. Banyak pula yang akhirnya berani mengambil keputusan untuk mencintai diri sendiri sebelum orang lain.
Zahra tak lagi menyimpan dendam. Ia mendoakan Fikri, semoga suatu hari sadar. Meski bukan untuk kembali, tapi agar tidak menyakiti orang lain lagi. Ada waktu di mana kita mencintai seseorang dengan seluruh jiwa. Lalu datang waktu di mana kita harus mencintai diri sendiri dengan cara melepaskannya. Zahra tahu, luka itu tidak hilang. Tapi ia telah menjadi bukti bahwa dengan kekuatan doa dan petunjuk dari Allah, bahkan luka terdalam pun bisa menjadi jalan menuju kemuliaan. Hari itu langit mendung, seperti ingin ikut menangis. Zahra baru saja selesai memberi pelajaran di madrasah, ketika seorang santri kecil berlari ke arahnya. "Ustadzah Zahra, ada tamu laki-laki, katanya penting." Zahra mengangguk. Ia tidak punya banyak tamu laki-laki sejak meninggalkan masa lalunya. Tapi saat ia melangkah ke halaman depan, dadanya sedikit bergetar. Fikri. Pria itu kini tampak jauh berbeda. Wajahnya tirus, matanya sembab, dan sorotnya tak lagi angkuh seperti dulu. Ia berdiri ragu, seperti seseorang yang tak yakin apakah pintu ini masih layak diketuk. "Zahra," ucapnya lirih. Zahra menatapnya lama. Dulu, ia mungkin akan menangis. Tapi sekarang, hatinya tak lagi gentar. "Aku cuma mau bilang, maaf," suara Fikri serak. "Aku sudah kehilangan segalanya. Rista meninggalkanku. Bisnis jatuh. Aku baru sadar, aku bodoh. Aku nggak layak dapat maafmu. Tapi aku tetap datang, karena aku harus minta maaf langsung." Zahra tersenyum tipis. "Mas Fikri, aku sudah memaafkanmu. Bahkan sejak malam aku pergi." Fikri menunduk, terisak. "Apakah masih ada kesempatan?" Zahra menatap langit, lalu menoleh lembut. "Allah Maha membolak-balikan hati. Tapi hatiku sudah tak ada lagi di tempat yang sama. Aku bukan Zahra yang dulu. Aku sekarang lebih mencintai diriku, dan aku sedang berjuang untuk hidup tenang tanpa luka." Fikri menggigit bibirnya. "Tapi aku bisa berubah. Aku mau belajar." "Belajarlah," jawab Zahra. "Tapi bukan untukku. Belajarlah agar suatu hari kamu bisa menjadi manusia yang lebih baik." Ia melangkah masuk kembali ke dalam madrasah. Di belakangnya, Fikri hanya bisa berdiri dan menatap punggung yang dulu selalu menantinya dengan sabar. Kini, perempuan itu telah berjalan jauh, menuju hidup yang lebih indah. Di akhir malam, Zahra menuliskan satu paragraf terakhir di blognya. "Kadang, Allah tidak mengubah seseorang agar kembali pada kita, tapi mengubah kita agar tidak lagi memohon pada orang yang menyakiti kita. Terima kasih telah mengkhianati, karena dari luka itu, aku belajar bagaimana caranya hidup tanpa bergantung pada siapapun, kecuali Allah."